Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional menggunakan algoritma. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan algoritma sederhana. Pertanyaan pemantik, tahukah kalian apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Ada beragam manfaat yang diperoleh dari berpikir komputasional, antara lain membantu dalam memecahkan masalah, melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, membantu seorang dalam merumuskan masalah, dan membantu dalam melakukan identifikasi, analisa, serta implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya. Bagaimana cara menerapkan berpikir komputasional? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Karakteristik algoritma memiliki awalan dan akhiran, memiliki instruksi yang jelas atau tidak ambigu, memiliki masukan atau input atau kondisi awal, kemudian memiliki keluaran output atau kondisi akhir, kemudian algoritma harus efektif atau setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Kemudian penulisan algoritma dengan cara kalimat deskriptif, yaitu algoritma yang ditulis menggunakan bahasa deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau sehari-hari. Penulisan algoritma dengan cara kalimat flowchart atau diagram alir, yaitu algoritma yang ditulis menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan diagram atau bagan alur yang memperlihatkan urutan dan langkah-langkah suatu program dan hubungan antara proses beserta pernyataannya. Contoh membuat algoritma. Algoritma membuat nasi goreng. Dalam algoritma ini menggunakan algoritma deskriptif. Contohnya di sini algoritmanya adalah: pertama, nyalakan kompor gas, kemudian letakkan wajan di atas kompor, kemudian tuangkan sedikit minyak goreng, kemudian masukkan bumbu ke atas wajan, kemudian tuangkan nasi secukupnya, beri sedikit garam, kemudian merasakan atau mencoba, kemudian sampai dengan nasi goreng siap dihidangkan. Nah, kalau ini adalah contoh algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, sama seperti algoritma deskriptif, di sini algoritmanya digambarkan dalam bentuk diagram. Di sini dimulai dari menyalakan kompor gas, kemudian sampai dengan menyajikan nasi goreng. Kemudian untuk simbol-simbol flowchart, ada berbagai macam simbol flowchart, diantaranya adalah follow direction simbol, kemudian terminator simbol, konektor simbol, dan sebagainya. Kemudian ada juga processing simbol, kemudian manual operation, kemudian simbol decision, kemudian ada simbol input output, sampai dengan simbol dokumen. Semuanya digunakan dalam membuat diagram flowchart. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke dalam kegiatan aktivitas kelompok. Setiap kelompok akan membuat algoritma tentang berangkat ke sekolah. Silakan diskusi bersama teman-temannya.